Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah datang kembali, 2 atau 3 tahun lagi. Oh yeah, yeah, yeah. Oh, 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 yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayu. Di pagi hari yang cerah, ada seorang anak laki-laki. Dia bernama Rodi. Dia adalah seorang anak yatim dan dia hanya tinggal bersama ibunya di rumah yang sederhana. Dia bersekolah di SMA Negeri 2 Tubas dan dia duduk di bangku kelas 12. Mak, mau dipamit dulu ya. Doain semoga lancar ujiannya. Iya nak, amin. Ibu pasti doain kok yang terbaik untuk kamu. Semoga hari ini ujian kamu lulus. Dan sekarang kamu harus pergi sekolah, nanti kamu terlambat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rodi berangkat sekolah dengan jalan kaki. Jarak rumah Rodi dengan sekolah kurang lebih 3 km. Sementara itu, Mak bersiap-siap pergi ke sawah. Saat di perjalanan ke sekolah, Rodi bertemu dengan teman sekelasnya. Mereka semua terlahir dari latar belakang keluarga yang kaya raya. Ada anak yatim. Kok jalan kaki sih? Ya jelaslah dia jalan kaki. Dia kan anak orang miskin. Mana mampu dia membeli motor seperti kita ini. Terangkanlah jiwa yang berkabut, langkah penuh dosa. Tidak lama kemudian, Rodi pun sampai ke sekolah. Saat di perjalanan menuju kelas, Rodi bertemu dengan salah satu teman sekelasnya, yaitu Ipur. Assalamualaikum Kodi, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga itu. Apa kabarmu Kodi? Alhamdulillah baik. Cuman di jalan tadi ada masalah sedikit. Emang tadi ada masalah apa kamu? Di jalan tadi aku bertemu Iqbal dan teman-temannya. Nah, apa yang mereka lakukan ke kamu? Mereka menghina aku. Mereka bilang aku anak miskin dan anak yatim. Emang kurang ajar tuh anak harus berpelajaran. Salah. Apa-apa kok.
Bel masuk berbunyi, mereka pun masuk ke kelas. Di saat itu sedang diadakan ujian sekolah, yang dimana mereka berjuang meraih kelulusan. Ujian pun sedang berlangsung. Rodi dengan tenangnya mengisi jawaban dari soal-soal yang dikerjakannya, dikarenakan dia giat belajar dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan di sisi lain, Ikmal kelihatan gelisah dan kebingungan. Memang dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi doanya tidak disertai ikhtiar. Dia menganggap remeh ujian dan tidak belajar. Bel pulang pun berbunyi. Ujian-ujian di hari itu pun selesai dan mereka pulang bersama. Di saat di perjalanan pulang, azan zuhur berkumandang. Udah azan nih, sholat dulu ah. Rodi memutuskan untuk singgah ke masjid terdekat untuk sholat. Di saat menuju ke masjid, Rodi melihat teman-temannya bersantai, dan Rodi berinisiatif mengajak mereka sholat. Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam. Kalian udah azan nih, ayo kita terbangun. Idih, so asik lo, lo aja sendiri. Emangnya kamu siapa? Sok-sok ngajak kami sholat. Sana pergi. Rodi pun pasrah mengajak mereka dan memutuskan untuk pergi sholat duluan. Sementara itu, ibu Rodi yang sedang bekerja di sawah dan mendengar azan berkumandang, memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya dan pergi ambil wudhu untuk sholat. Allahu Akbar. Setelah berdoa, Rodi pun keluar. Kemudian dia masih melihat teman-temannya masih bersantai di luar sambil merenung. Kemudian Pak Ustadz datang menghampiri Rodi yang sedang merenung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nak? Kok kamu kelihatan sedih? Coba cerita. Ini Pak Ustadz, saya melihat teman-teman saya punya motor semua. Jujur saja, saya jadi pengen juga. Tapi takdir berkata lain. Begini ya, kita sebagai umat muslim mengetahui bahwa ada 6 rukun iman. Salah satunya ialah rukun iman yang terakhir, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Kamu tahu qada dan qadar itu apa? Kurang tahu Ustadz. Jadi ya, qada itu bisa disebut takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sifatnya umum dan azali serta berlaku terhadap semua makhluknya. Contohnya seperti kelahiran seseorang, jenis kelamin, penampilan fisik, kematian, dan lain sebagainya. Kan qadar yaitu ketetapan atau ukuran atau ketentuan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makhluk yang Ia ciptakan jika syaratnya terpenuhi. Contohnya seperti seseorang yang pengen punya motor tetapi tidak punya uang untuk membelinya. Kemudian dia berusaha bekerja mencari uang. Setelah terkumpul uangnya, bisa dibuat beli motor baru. Jadi seperti itulah intinya.
Jika kamu menginginkan motor seperti mereka, rajin-rajinlah berdoa, tawakal, dan jangan lupa disertai ikhtiar. Sudah, Ustaz pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian Rodi pun melanjutkan perjalanan pulangnya. Tidak lama kemudian hari kelulusan pun tiba. Alhamdulillah, aku lulus. Pasti mak bakal senang banget. Hai Rodi, bagaimana? Kamu lulus juga? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, setelah lulus, kamu mau kemana? Mungkin nanti aku bakal cari kerjaan dulu. Kemudian aku kuliah. Begitu. Bagaimana kalau kamu kerja di bisnis keluarga aja? Boleh, boleh. Mal, kenapa kamu sudah begitu? Aku tidak lulus. Kenapa bisa ya? Karena aku selalu rajin berdoa. Mungkin itu sudah takdirmu. Seharusnya doamu itu disertai dengan ikhtiar. Yang sabar ya. Ya, aku menyesal. Kodi, aku minta maaf kepada kamu karena aku selalu menyesal. Ya, aku sudah maafkan kamu kok. Mereka berdua pun bersalaman. 5 tahun kemudian. Alhamdulillah Mak, akhirnya cita-cita saya sudah tercapai dan kita sekarang sukses. Alhamdulillah nak, ini berkat kamu rajin beribadah, bertawakal, dan selalu bekerja keras. Ya Mak, ini juga berkat doa Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kaum muslimin dan muslimat sekalian, dari video tadi kita dapat mengambil beberapa pelajaran bahwa seberapa pentingnya kita perlu mengimani qada dan qadar. Di dalam hadis qudsi disebutkan, siapa yang tidak ridho dengan qadaku dan qadarku dan tidak sabar terhadap bencana yang aku timpakan terhadapnya, maka baiklah dia mencari Tuhan selain aku. Hadis riwayat Tabrani. Jika kita sedang menghadapi ujian, maka bersabarlah, tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa sering-seringlah berdoa kepadanya, dan doamu harus disertai dengan ikhtiar. Mungkin dari video tadi kita juga diajarkan untuk selalu berbakti kepada orang tua, dan berkat rahmat dan doanya kita dapat menjadi seorang yang sukses nantinya. Sekian pelajaran yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga dari video tadi kalian bisa mengambil hikmahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum. Tenang. Ada pakai komen. Pertemuan. Biasa aja.